Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Arpita Saliha. Kali ini kita akan membahas tentang kue dari adonan beragi. Sebelum masuk ke materi, kalian harus mengerti tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan kue dari adonan beragi, menentukan bahan dan alat yang digunakan, menentukan prosedur pembuatan, menentukan kriteria hasil, menentukan teknik penyajian kue, sampai dengan menganalisis masalah pada pembuatan kue dari adonan beragi ini. Berikut adalah contoh kue dari adonan beragi. Nah, kalau kue pukis yang satu ini, pasti kalian sering temuin di sekitaran pasar, pinggir jalan. Nah, terus yang kedua itu ada kue bapel. Bapel ini semacam kue waffle, hanya kalau di Indonesia disebutnya menjadi kue bapel. Nah, yang terakhir itu ada bika Ambon. Mungkin di telinga kalian udah familiar ya dengan kue tersebut. Nah, kue bika Ambon ini adalah salah satu contoh kue juga yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan sagu serta adonan beragi. Setelah kalian mengetahui contoh dari kue adonan beragi ini, nah, apakah kalian paham apa maksud dari kue adonan beragi? Ya, betul sekali. Kue dari adonan beragi adalah kue yang proses pembuatannya membutuhkan pengembangan dengan ragi. Nah, jenis ragi yang sering digunakan itu ada dua. Yang pertama ragi basah dan yang kedua adalah ragi kering. Ragi kering dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ragi kering aktif dan yang kedua ada ragi kering instan atau yang disebut dengan instant dry yeast. Nah, kalau tadi kita bahas tentang jenis, nah kalau sekarang kita bahas tentang macam-macam bentuk ragi. Nah, kalau macam-macam bentuk ragi itu ada 4. Yang pertama, seperti yang kalian lihat di situ ada botol. Artinya itu adalah untuk ragi yang liquid atau yang cair. Nah, penyimpanannya dia harus di 0 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius. Umur simpannya tidaklah lama, hanya 2 minggu, dan biasanya ini dipakai untuk industri-industri besar. Nah, yang kedua ini ada ragi basah. Ragi basah ini adalah yeast cream yang dikeringkan dan dipadatkan berbentuk blok-blok persegi. Nah, penyimpanannya harus di bawah 0 derajat Celcius. Umur simpannya hanya sampai 3 bulan saja. Ragi basah ini biasanya dikemas dengan berat 500 gram dan dibungkus dengan kertas lilin untuk mencegah hilangnya daya pembentukan gas pada ragi. Nah, selanjutnya ada ragi kering aktif. Ragi kering aktif adalah ragi yang terbuat dari yeast cream yang dipanaskan dan dikeringkan sehingga didapatkan 93% bahan kering. Nah, ragi ini bentuknya seperti butiran kering. Nah, dalam penggunaannya harus dilarutkan dengan air dan gula sebelum dicampurkan dengan tepung terigu dan bahan lainnya ke dalam mixer. Penyimpanan ragi kering itu paling lama sampai 2 tahun, dapat disimpan di dalam suhu ruang. Selanjutnya itu adalah ragi kering instan. Nah, kalau instan yang sering kita pakai itu ada Benifan, Super GS, dan yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian beli ragi itu tidak hanya harus Permipan. Permipan itu adalah salah satu label yang mungkin paling terkenal di kalangan masyarakat ya. Nah, kemudian ragi instan ini bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan tanpa harus diaktifkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, penyimpanannya pun sama, dia bisa di suhu ruang, dalam umur simpannya itu bisa sampai 2 tahun. Kemudian di sini ada ragi beku. Ragi beku ini sebetulnya mengandung 90% materi kering yang didinginkan pada suhu yang sangat ekstrim. Nah, aktivitas ragi ini menjadi lambat selama pengadukan sehingga dapat dihasilkan tingkat stabilitas adonan yang sangat tinggi. Nah, ragi ini biasanya khusus untuk pembuatan adonan roti melalui proses frozen dough.
Ragi beku ini memiliki umur kadaluarsa 2 tahun bila disimpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Nah, ragi ini sebenarnya mengkombinasikan keunggulan dari ragi basah dan ragi instan. Ragi ini juga memberikan startup lebih cepat serta memiliki stabilitas dan konsistensi untuk mengoptimalkan fermentasi. Contohnya adalah pada puff pastry. Nah, dia akan lebih cepat mengembang itu ketika langsung di oven. Nah, di sini ada fungsi ragi untuk adonan. Fungsi utama ragi untuk adonan dalam industri bakery adalah untuk leaving agent atau pengembang adonan. Ragi dapat mengembangkan adonan karena ragi mengkonsumsi gula dan mengubahnya menjadi karbon dioksida. Kemudian, fungsi yang kedua adalah gluten, di mana gluten itu dapat membentuk jaringan yang dapat menahan gas. Yang terakhir adalah flavor atau aroma dan rasa. Nah, ragi dapat menghasilkan flavor pada roti karena selama fermentasi ragi menghasilkan sejenis etanol yang dapat menghasilkan aroma khusus. Nah, jadi kalau kelebihan ragi itu biasanya tercium bau ragi. Nah, itu ngaruh ke aroma juga ke rasa. Selesai. Thanks for watching ya. Nah, kalau kalian merasa materi ini sangat bermanfaat, silakan kalian like, comment, subscribe, and share ke semua sosial media kalian ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.